Shabbat Shalom sekali lagi saudara-saudara yang terkasih. Ya, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam Bible Study dari buku Grace Revolution. Ya, revolusi kasih karunia. Nah, revolusi itu bicara perubahan yang sangat cepat. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan pasti merubah ya, merestorasi gerejanya, yaitu saudara dan saya, ya, penuh kemuliaan, penuh janji berkat Tuhan yang digenapi. Pasti ya, karena kita mempelainya sih, kita didandani untuk menjadi mempelai Kristus kan. Nah, kita dirubah dari dalam keluar oleh firman. Nah, buku ini mengajarkan kita tentang kita mengalami kuasa untuk hidup berkemenangan, ya, atau bebas dari kekalahan atau berkemenangan. Yang sama-sama katakan berkemenangan. Kita udah sampai bab yang ketiga, bagian yang pertama. Teman, di bab pertama kita sudah dengar bahwa kita bicara kasih karunia itu bicara tentang pribadi Yesus. Bukan hamba Tuhan, bukan manusia, bukan tentang diri kita, tetapi tentang pribadi Yesus. Sama-sama katakan pribadi Yesus. Dan karya Yesus yang sempurna. Dan di bab 2 kita sudah dengar bahwa kasih karunia itu tidak ada percampuran. Ya, tidak ada campur aduk. Karena hukum Taurat di sisi yang satu, kasih karunia karya Yesus di sisi yang lain. Tidak ada percampuran, ya, campur aduk nggak ada. Karena ini adalah tuntutan hukum Taurat. Sudah dipakukan di kayu salib. Kasih karunia itu supply, penyediaan karya Tuhan Yesus sendiri. Dan kita ditransformasi dari dalam keluar oleh Roh Kudus, ya, diubahkan dari dalam keluar. Nah, bagian bab 3 ini kita bicara tentang kembali lagi mendengar, ya, mendengar firman kasih karunia-Nya. Jadi bagian kita hanya duduk mendengar sebenarnya. Mendengar itu sama dengan memandang Yesus. Kita memandang Yesus, memandang kemuliaan Yesus. Dan karena Yesus firman, ya kita mendengar dengan telinga kita. Ya, mendengar dan mendengar lagi. Ya, sehingga kita muncul iman tuh. Timbul iman atau imajinasi iman sebenarnya. Itulah kuasa untuk mencipta. Kita udah dengar hari Minggu bicara tentang imajinasi iman, ya. Jadi penting sekali, dan gak ada kata terlambat untuk tesufah. Bertobat tuh tesufah, ya. Kita sudah mendengar bahwa arti kata bertobat dari bahasa Ibrani itu karena salib. Sama-sama katakan karena salib kita berbalik kepada kasih karunia. Jadi kasih karunia itu, ingat ya, pribadi Yesus. Tuh ya. Karena salib, taf, bet, faf, sin, faf, bet, artinya ya, kan bacanya dari kanan ke kiri, kembali kepada kasih karunia atau anugerah. Nah, kita juga udah tahu juga bahwa itu adalah metanoia. Bertobat itu metanoia, berubah cara berpikir kita. Cara berpikir di bawah hukum Taurat, penghukuman, kutuk, kematian, berubah kepada kasih karunia, hidup. Ya, Tuhan memberikan kita hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Dan itu kabar baik. Gospel, kabar baik. Dan kita maju mendengar firman kasih karunia-Nya ini. Ya, Yesus itu nggak pernah menolak. Sebenarnya nggak pernah menolak orang itu datang kepadanya membutuhkan supply, kesembuhan misalnya. Cuman sebelum kita masuk ya, kenapa orang lebih suka mendengar kabar buruk gitu? Ya, bad news sells katanya. Kabar buruk itu menjual. Jadi lebih cepat menyebar emang kabar buruk itu. Jadi tapi kita berubah kan? Berubah cara berpikir kita. Kita
suka dengar kabar baik. Kalau dulu misalnya waktu sekolah nilai kita jelek dapat 5 misalnya, kalau teman kita dengar dapat 4 atau 3, wah pada lega gitu ya, nggak sendirian. Ya mungkin daging ini jadi lebih suka dengar kabar buruk. Ketika Kaleb memberitakan betapa baiknya tanah Kanaan dan dia siap untuk maju, masuk, menduduki negeri, sebagian besar orang Israel, 3 juta lebih pada saat itu justru menolak kabar baik. Mereka lebih dengar kabar buruk, bahwa masalah, raksasa, bahkan Tuhan dibilang menyerahkan diri mereka kepada raksasa. Demikian juga Yesus. Yesus menyampaikan kabar baik. Dia menyatakan bahwa dia juru selamat bagi orang berdosa. Tapi Yesus mau dibunuh juga sama orang-orang agamawi kan? Nah, apa yang kita dengar itu penting. Karena apa yang kita dengar itu akan menjadi kebenaran yang di dalam pikiran kita. Ya, medan pertempuran di pikiran kita. Percaya yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Sama-sama katakan, percaya benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Nah, di dalam bab 3 ini kita bicara tentang Yesus yang menyembuhkan. Setelah keselamatan, bagi Tuhan kesembuhan nomor 1 buat saudara dan saya, tentu saja manusia. Ya, dan Tuhan sendiri menyatakan bahwa kematian, maut adalah enemy, musuh dia. Musuh yang terakhir yang bernama maut sudah dikalahkan. Berarti maut itu musuh. Sebelum orang mati, maut ada penyakit. Sebelum penyakit ada stres di tubuhnya. Nah, jadi saudara lihat ya, bahwa kita ini mesti firm, mesti pasti berdiri teguh. Buat Tuhan itu mau menyembuhkan. Ya, kita mulai dari Kisah 5 ayat 16. Ini cerita kisah para rasul, dia tentang rasul-rasul, termasuk juga Petrus, bayangannya aja menyembuhkan. Dan ayat 16 ini kita dengar ya, yang bisa baca-baca, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Katakan sama-sama semua. Oh, disembuhkan. Ya, waktu Yesus ada di bumi ini, nature-nya menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan kepada gerejanya Roh Kudus, Roh Kristus, sama kan? Kuasa untuk melakukan yang sama. Karena nature Tuhan menyembuhkan. Jadi kita mesti juga terus beri teguh ya, bahwa kesembuhan itu buat kita. Nah, ini ada pesan yang penting. Ya, bagaimana melalui bab 3 ini kita lihat lagi peristiwa bagaimana waktu Yesus khotbah di bukit dan ada orang kusta. Ya, orang kusta itu penyakit pada waktu itu yang nggak bisa disembuhkan. Kusta juga gambaran tentang dosa. Kusta juga gambaran tentang terbuang dan busuk gitu ya. Putus, hidungnya putus, tangannya putus dan semua. Dan bagaimana Yesus itu bukan hanya sanggup tapi juga mau. Bahkan menghampiri, mencari orang yang sakit. Ya, tadi dikatakan orang yang sakit penyakit, kerasukan, semua disembuhkan. Sama-sama kan disembuhkan. Saudara punya tantangan, masalah apa, raksasa apa, Tuhan yang berperang, Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Mari kita lihat filmnya dulu. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled.
Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Ya, saudaraku, bahwa orang kusta tadi mendengar apa yang Yesus sampaikan. Yesus sedang berkhotbah di bukit, di hadapan banyak orang berbondong-bondong di lembah, tapi dia mengarah ke arah sebaliknya. Nah, apa yang dia dengar ya? Tadi kita udah dengar dia sembunyi di belakang batu. Karena memang dia takut dirajam kan, harus sembunyi ya. Tapi dia mendengar dan keluar. Makanya Matius 6 ayat 25 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dia dengar. Dan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula dengan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Nah, ini buat kita juga kita dengar ya. Bahwa apa yang dicari manusia, makan, minum, pakaian, atau rumah. Nah, Tuhan bilang hidup itu lebih penting daripada makanan minuman. Bukan berarti ini tidak disediakan, tapi Tuhan menyediakan yang jauh lebih penting, yaitu hidup. Karena itu makanan minuman pasti disediakan. Demikian juga pakaian. Lebih penting tubuh yang sehat. Jadi hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Dan itu dia dengar. Bahwa Bapak itu memiliki concern, bahkan dijelaskan ya. Pandanglah burung-burung di langit. Tadi ada burungnya spesial nemplok di batu. Tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Kerja aja enggak dia. Nggak nabur, nggak nuai, nggak mengumpulkan bekal. Tetapi firman Tuhan katakan, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Disebut spesial oleh Tuhan Yesus Bapakmu. Jadi orang kusta ini mendengar bahwa dia memiliki hidup yang sudah hilang kehidupannya. Dia nggak boleh lagi masuk di dalam perkemahan. Harus pakaian copang-camping, mukanya harus ditutup tadi. Tubuhnya copot-copot semua. Karena kusta. Harus berkata najis. Karena hukum Taurat mewajibkan itu. Punya hidup? Nggak punya dia udah. Tapi dia mulai dengar. Bahwa bapaknya, ya Tuhan Yesus memperkenalkan Yahweh atau Tuhan itu sebagai Bapa. Nama Bapa kita udah dengar ya beberapa waktu yang lalu. Itu memberi makan bahkan burung-burung yang gak ada harganya. Burung pipit dibilang 1 duit dapat 2 ekor, murah. Kalau 2 duit dapat 5 ekor di ayat yang lain. Tambah gratis 1 kalau 2 duit. Tapi diberi makan. Nah, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi ketika kita dengar, kita ini jauh lebih dipelihara daripada Tuhan memelihara burung-burung yang gak ada harganya ini. Dia dengar, saudara. Ayat 28. Terus dia dengar juga, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Gak ada bajunya bunga bakung di ladang. Tapi Tuhan dandani sedemikian bunga rumput, bunga lili itu di ladang yang hari ini ada, besok dibakar ke dalam api katanya. Tapi didandani. Artinya apa? Ini bicara tubuh kita. Orang kusta itu mendengar. Dia Yesus itu memberitakan bahwa Bapa itu bukan namanya menyembuhkan, mendandani. Ya, namun aku berkata kepadamu, sampai dijelaskan lagi, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Dalam kemegahannya, dalam kekayaannya, dalam semua kemegahan, artinya pakaian kebesarannya, dibanding satu bunga rumput yang dikatakan ayat 30, hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Allah dandani. Ya. Terlebih lagi dia mendandani kamu. Jadi orang kusta itu mendengar pertama. Sama-sama katakan mendengar. Inilah mendengar firman Kristus. Firman kasih karunia. Jadi timbul bara api pengharapan menyala lagi dalam hatinya. Karena dia mendengar the goodness of God. Yang kita sudah dengar ya, bahwa justru kebaikan Tuhanlah yang membawa kita kepada pertobatan sebenarnya. Imannya ditiup lagi, bernyala lagi. Timbullah keberanian, dia keluar. Dia makin menyimak, makin mendengar. Ya, setelah bertahun-tahun tertolak, terbuang, dia bilang, apakah mungkin? Ya, ada beberapa dari saudara
juga merindukan misalnya mau punya anak gitu. Bagaimana mungkin? Padahal Tuhan itu, tubuh itu direstorasi, dipulihkan dari dalam keluar ketika kita mendengar firman. Jadi tubuhnya borok-borok, putus-putus karena kusta, hidupnya terbuang. Tapi waktu dia dengar betapa ada Tuhan, Bapakmu, dibilang. Bapak saya. Bagi kita dia tuh Bapak. Iman timbul, imajinasi iman dalam dirinya timbul. Kalau burung, kalau bunga, rumput yang hari ini ada, besok udah layu, dibuang ke dalam api. Begitu didandani, begitu dipelihara. Tadi kita udah dengar, nggak menabur, nggak menuai, nggak mengumpulkan bekal di lumbung. Bunga nggak pakai bekerja, nggak memintal, nggak bekerja, tapi didandani begitu rupa. Diperhatikan dengan perfect, sempurna. Apakah dia mau merestorasi saya? Kan itu pertanyaannya. Apakah dia mau memberikan saya tubuh berkualitas, hidup berkualitas? Dan dia keluar dengan keberanian menghampiri Yesus. Jadi bagian kita cuma datang kepada Kristus. Gimana Pak datangnya? Ya saudara datang sebenarnya, duduk dekat kaki Tuhan mendengar firman Kristus. Kabar baik. Saudara punya Bapak yang sudah memberikan anaknya yang tunggal, yang paling dikasih, yang satu-satunya, Yesus Kristus. Dikatakan bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi saudara dan saya, kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengadakan segala sesuatu, all things, segala sesuatu cuma-cuma kepada kita? Nggak mungkin saudara. Yang the best from heaven, yang termulia di sorga diberikan. Jadi orang kusta ini sebenarnya gini. Tuhan Yesus itu khotbah di bukit kan, di atas bukit tadi kita lihat. Para pendengar sebenarnya di lembah, murid-muridnya dekat tentu saja. Semua pendengar orang banyak tuh berbondong-bondong di bawah. Tapi Tuhan Yesus spesial melangkah ke arah sebaliknya. Ketika selesai bukan ke arah orang banyak, tapi ke arah Kapernaum dibilang. Nanti kita baca ayatnya. Jadi spesial sebenarnya dia menghampiri orang kusta itu. Dengan tujuan. Ya, nah, orang kusta itu bilang, Matius 8 ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya dan sujud menyembah dia. Tadi kita lihat filmnya. Dan berkata, Tuhan, Lord, ya Tuhan, jika Tuhan mau, dia bukan nggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Apakah Tuhan mau mengurusin orang yang sudah berdosa? Kan kusta, terbuang, terhilang. Nobody udah. Bahkan keluarganya sendiri, istrinya, anak-anaknya udah nggak boleh bertemu dengan dia lagi. Tuhan dapat mentahirkan aku. Kenapa? Karena tadi firman iman, saudara. Mendengar firman iman, firman kasih karunia-Nya. Ya, dan Tuhan Yesus jawab. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah. Saudara, kita udah dengar, seringkali dengar, bahwa kalau di perjanjian lama, yang kudus menyentuh yang najis, yang kudus menjadi najis, saudara. Itu hukum di dalam perjanjian lama. Jadi kalau orang mau imam, mau siapapun pegang mayat misalnya, jadi najis. Nah, di dalam perjanjian baru, perjanjiannya sudah berubah. Yesus yang kudus, dia menjamah, mengulurkan tangannya menjamah orang kusta itu tentu saja. Yang kusta, yang unclean tuh, yang najis tuh unclean, menjadi clean, menjadi kudus. Aku mau, jadilah engkau tahir, clean. Seketika itu juga clean, tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi luar biasa ini
Kita hidup di dalam perjanjian baru kasih karunia. Kita hanya menerima. Tangan terbuka menerima. Firman hidup itu. Firman Kristus itu. Firman yang berkata Tuhan mau. Bapa itu baik. Tuhan, Engkau di dalam saya. Ketika kita udah percaya Yesus, Tuhan di dalam saya. Dan kita bangkit iman kita. Ya, jadi prinsip kasih karunia Tuhan tidak menjauh, Tuhan welcome. Ya, dalam sekejap ya kuasa Yesus itu menelan semua kenajisannya atau kustanya. Dia utuh lagi, saudara. Dosanya seketika hapus. Terasing, dipisahkan, jadi kudus. Kudus dipisahkan bagi Tuhan, ya. Dan Tuhan itu, Yesus itu bukan hanya mentahirkan atau menyembuhkan dia. Jadi tahir, kalau jarinya potong, ada lagi, saudara. Dia mengembalikan hidupnya. Direstorasi hidupnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus berjalan spesial mencari saudara dan saya. Saudara, ini bukan kebetulan kalau saudara mendengar. Dan mendengar lagi. Duduk mendengar kabar baik. Absolut mutlak. Saudara, kalau saya katakan absolut mutlak, baik adalah baik. Nggak ada Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Alkitab, kamu sehat ya? Sini. Saya kasih kamu sakit. Saya izinkan kamu sakit. Supaya kamu misalnya jadi sabar gitu. Atau jadi rendah hati. Nggak ada, saudara. Tidak ada. Tadi kita udah baca di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid saja semua orang disembuhkan. Amin. Ya, jadi Tuhan itu spesial, ya. Dari Matius 8 ayat 1 bilang, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Artinya apa? Yesus berjalan tidak mengarah kepada orang banyak. Dia mengarah kepada orang kusta itu yang sembunyi di atas batu-batu. Maksudnya di balik batu-batu. Kalau nggak ditulis berbondong-bondong mengikuti, kan? Orang Tuhan Yesus yang nyamperin. Enggak, tapi Tuhan Yesus ke arah yang sebaliknya. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum. Nah, ya, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya tentang hambanya yang sakit. Jadi, nature Tuhan itu kalau mengenai kesembuhan, tadi ya, tubuh, bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Berarti pakaian pasti disediain buat kita. Ya, Tuhan ambil yang lebih tinggi. Tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Seperti bunga aja dipelihara, apalagi kamu. Makanya kita tinggal ambil. Tuhan cuma bilang, percaya nggak? Ya percaya. Saya memiliki tubuh berkualitas, katakan. Saya memiliki hidup berkualitas. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Tadi dikatakan. Ya, jadi Yesus sengaja mencarinya. Karena bersembunyi tidak memberikan kesembuhan. Saudara bersembunyi karena dosa, karena penyakit, karena kekurangan, karena dituduh, karena banyak hal. Didakwa, ketakutan, enggak menyembuhkan saudara. Tapi kalau saudara keluar, dengar Yesus, seperti hari ini, mendengar firman Kristus, kabar baik, kesembuhan menjadi bagian saudara. Direstorasi, dipulihkan di restorasi itu. Bahkan lebih baik daripada sebelumnya. 120% kalau restorasi dari firman. Dari firman Tuhan. Keluar. Dengar Bapa yang penuh kasih. Keluar seperti ini, saudara. Dengar. Cari Yesus itu firman. Sembuh. Ya, jadi pesan Roh Kudus ini melalui film tadi kita lihat ya. Keluar dari persembunyian. Biarin aja, Ben. Dan berlari kepadanya. Berlari, mendengar. Makanya dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Imajinasi iman itu muncul di dalam diri, di hati saudara. Dan itulah kuasa untuk terjadinya manifestasi mujizat. Ya, jadi Tuhan tuh pesannya, Yesus tuh pesannya tadi di khotbah di bukit itu,
Yang dia tahu bahwa ada orang kusta itu yang dengar, walaupun di balik batu, Tuhan Yesus tahu ya. Dia ingin bahwa Bapa yang penuh kasih dan menyediakan semua itu didengar. Sehingga orang itu mendengar the goodness of God, kebaikan Tuhan, yang memimpin dia kepada metanoia, berubah. Ya bukan khotbah-khotbah ketakutan, penghukuman, penghakiman. Tuhan itu bab Allah yang kejam, yang pegang tongkat tua, muka asam, kejam, pemarah, memburu dosa, menghukum. Bukan, saudara. Itu gambaran agamawi. Gambaran kepercayaan yang turun-temurun, yang sudah diturunkan. Jadi orang ketakutan. Ya kan Pak, takut akan Tuhan. Itu takut akan Tuhan bukan takut seperti kepada kecoa, saudara, atau kepada ular. Itu artinya hormat. Bahkan Tuhan mengartikan takut akan Tuhan itu adalah worship. Kita menyembah Tuhan tentu saja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena menerima semua kebaikannya. Mazmur 103 ayat 8. Firman Tuhan katakan jelas, kita baca sama-sama. Tuhan, Yahweh, ya, adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah Tuhan kita. Siapa yang disayang? Ya anaknya. Saya anaknya, saya disayang. Pengasih artinya kasih. Tuhan itu tidak dinamai dengan Tuhan itu sebagai murka gitu, sebagai pemarah. Enggak, kasih. Pengasih, kasih. Allah itu adalah kasih. Kasih itu panjang sabar, berlimpah kasih karunia. Jadi kasih karunia yang kita terima nih, kita menerima kelimpahan kasih karunia. Bilang, saya terima kelimpahan kasih karunia. Jangan mau sedikit, saudara. Amin. Ya, makanya tadi saya katakan 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, barang siapa mengasihi, ya tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Nah, itu artinya ketika kita terima kasih, kita pasti mengasihi. Ya, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi ya, bukan Tuhan dikatakan bahwa Allah adalah murka, gitu bukan. Allah adalah pemarah, bukan. Bapa kita adalah kasih. Kasih itu apa? Nggak berkesudahan. Kalau dia berhenti mengasihi, berhenti sebagai Allah. Nggak mungkin. Yesus bahkan disebut sahabat orang berdosa. Dia tidak pernah menghukum pemungut cukai, atau pelacur, atau berikan penyakit, atau buat orang bangkrut. Karena dia adalah kasih, dia selalu berkeliling berbuat baik. Baik adalah baik. Saudara, jangan mau lagi memiliki kepercayaan yang salah bahwa Tuhan itu masih menghukum. Udah jelas firman-Nya katakan sekarang tidak ada lagi penghukuman barang siapa yang di dalam Kristus. Kenapa, Pak? Ya karena penghukuman kita telah ditimpakan kepada Yesus. Pertukaran di kayu salib. Kita menerima hanya kebenarannya. Enak dong Pak bikin dosa. Nggak ada dosa yang enak. Justru kasih karunialah antidot, obat penawar daripada dosa. Karena kita diubah dari dalam keluar karena the goodness of God. Kebaikan Tuhan, bukan karena tuntutan, bukan karena ancaman. Itulah pertobatan yang sejati. Dengar lagi ya, Kisah Rasul 10 ayat 38. Yang kita dengar adalah tentang Yesus. Sama-sama kan tentang Yesus. Yesus adalah pribadi kasih karunia dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, power. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Sama-sama saya katakan 3 kali. Berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Jelas ya? Bahwa Yesus itu waktu masih di bumi 3,5 tahun melayani, berkeliling ke kota, ke desa, kemana-mana, berbuat baik. Kayak tadi contohnya, menyembuhkan orang kusta. Kemudian di Kapernaum, perwira yang hambanya sakit disembuhkan juga.
Makanya dibilang dan menyembuhkan semua orang. Katakan semua orang. Oh, sekali lagi ya, tadi di dalam Kisah 5 juga. Oh, semua yang dikuasai iblis. Enggak semua penyakit emang gara-gara iblis. Tetapi yang dikuasai iblis disembuhkan. Sebab Allah menyertai dia. Iblis gelap, setan gelap, Tuhan Yesus terang. Terang mengalahkan kegelapan. Nggak bisa gelap menang atas terang. Nggak bisa. Ya, sama-sama sekali lagi berbuat baik. Ayat terakhir, Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada perpisahan. Ini cerita tentang orang Samaria, perempuan Samaria di sumur Yakub ya, yang ditemui oleh Yesus. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, tapi Yesus spesial berjalan untuk berjumpa dengan orang Samaria ini, perempuan Samaria ini. Spesial, saudara. Menyimpang jalan untuk cari, untuk berbuat baik. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, grace, kasih karunia Allah, dan siapa yang dia, Yesus, yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau meminta kepadanya. Kita minta kepada Tuhan. Aku haus, Tuhan, beri aku minum. Dan ia memberikan kepadamu air hidup, firman. Firman Kristus, janji-janji Allah. Kita tinggal minum, saudara. Air hidup, sama-sama katakan 3 kali. Air hidup, air hidup, air hidup. Segar, kabar baik. Dia melakukan yang baik. Nah, ini yang nggak sering digambarkan oleh manusia. Ya, di buku ini dibilang, jangan sampai salah dengar. Kita nggak mau mengaminkan lagi Yesus yang diberitakan secara salah, saudara. Injil yang lain. Kabar buruk. Ya, oke. Saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang sudah mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik hari ini, bahwa Yesus berbuat baik, dia juru selamat. Tetapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Wah, ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya terima semua kabar baik, berita baik. Tuhan Yesus baik buat saya. Saya disembuhkan, saya direstorasi, saya memiliki hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.